Selamat sore teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai epistemologi. Apa manfaat kita mempelajari epistemologi? Membahas mengenai teori pengetahuan. Bukankah teori pengetahuan yang ingin pengandaian bahwa kita ingin mendapatkan suatu pengetahuan yang kokoh, bahwa manusia dipercaya bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang bersifat universal, fundamen, ya. Itu membuat manusia ingin mendapatkan suatu pengetahuan, dia memproses cara kerja pengetahuan, membangun suatu rumusan pengetahuan demi suatu kebenaran, merumuskan kebenaran. Setidaknya mereka berusaha untuk mendeskripsikan suatu realitas gitu. Meskipun Rorty bilang bahwa manusia ini ya tidak bisa untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat utuh tersebut, atau bersifat sesuatu yang tetap substansial gitu. Karena manusia memiliki keterbatasan poinnya itu. Sehingga epistemologi sebagai sesuatu pengetahuan itu sudah lewat. Yang harus dikembangkan itu adalah hermeneutika, pembacaan mengenai relasi-relasi, sesuatu yang memiliki pemaknaan gitu kan. Dan hermeneutika ini bisa mengembangkan dari sudut pandang penjelasan dan sudut pandang menghayati, itu verstehen gitu, bukan hanya sekedar menjelaskan tapi bisa apakah punya makna gitu. Dan karena relasi-relasi sosial, relasi dalam kehidupan manusia itu begitu banyak, maka pemaknaan itu akan selalu produktif, akan selalu perlu dijelaskan gitu. Jadi relasi filosofis ya, bukan hanya relasi yang bersifat pengetahuan. Relasi filosofis itu apa ya? Ya setiap kita memahami prinsip di dalam masyarakat, logika berpikir, itu harus mencermati itu ya. Jadi tujuan kita mempelajari epistemologi itu karena pertimbangan strategis ya, karena epistemologi itu sebagai filsafat, cara memahami tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan, entah itu pengetahuan yang bersifat scientific, entah itu pengetahuan yang bersifat intuitif atau spiritual, atau pengetahuan yang bersifat filosofis. Dan kesadaran akan pemahaman adanya mengenai pengetahuan tersebut membuat kita harus selalu peka terhadap suatu gejala-gejala kenyataan-kenyataan dan konsentrasi pemikiran itu. Kemudian ada pertimbangan, pertama pertimbangan strategis, karena itu kemudian ada pertimbangan kebudayaan ya. Manusia di dalam membuat suatu peradaban budaya itu kan menyusun kebudayaan